Kembali lagi di channel kami Maulana Membaca. Hari ini kita akan membacakan sebuah buku berjudul Syarah Arba'in An-Nawawi. Penjelasan 42 hadits sahih tentang pokok-pokok ajaran Islam. Ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, dan diterbitkan oleh Darul Haq. Kita akan bacakan hadits yang pertama yang artinya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadits, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam sahih keduanya yang merupakan kitab yang paling sahih. Syarah Imam An-Nawawi berkata, hadits ini menunjukkan bahwa niat itu sebagai barometer untuk menilai sahnya amalan. Bila niatnya baik, maka amalnya baik, dan bila rusak, maka rusak pula amalnya. Jika dijumpai suatu amalan dan dibarengi oleh niat, maka ia punya tiga keadaan. Pertama, ia melakukan hal itu karena takut kepada Allah dan ini ibadahnya hamba. Kedua, ia melakukan hal itu karena mencari surga dan pahala. Ini ibadahnya pedagang. Ketiga, ia melakukan hal itu karena malu kepada Allah, menunaikan hak ubudiyah, dan menunaikan rasa syukur. Kendati demikian ia merasa dirinya lalai. Dan bersamaan dengan itu hatinya merasa takut. Karena ia tidak tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Ini ibadahnya orang-orang merdeka. Itulah yang diisyaratkan Rasulullah. Ketika Aisyah mengatakan kepada beliau pada saat beliau melakukan qiyamul lail sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini dengan susah payah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jika ditanyakan, apakah yang lebih utama? Beribadah disertai rasa takut khauf ataukah ibadah disertai harapan? Raja petik terbalik. Jawaban, menurut Al-Ghazali, ibadah disertai harapan adalah lebih utama. Karena harapan menyebabkan cinta, sedangkan takut menyebabkan keputusasaan. Ketiga macam ini berlaku untuk orang-orang yang ikhlas. Ketahuilah bahwa keikhlasan itu ada kalanya terjangkit penyakit, ujub bangga diri. Barang siapa yang dibuat kagum dengan amalnya, maka amalnya batal. Demikian pula orang yang sombong, maka batal amalnya. Keadaan yang kedua, ia melakukan hal itu untuk mencari dunia dan akhirat sekaligus. Sebagian ulama berpendapat bahwa amalnya tertolak. Ia berargumenkan dengan sabda Nabi dalam Habar Rabbani, hadits qudsi. Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana ia mempersekutukan sesuatu bersamaku, maka aku berlepas diri darinya. Pendapat ini diikuti Al-Harits Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah. Dengan pernyataannya, ikhlas ialah kamu menginginkannya dengan menaatinya, dan tidak menginginkan selainnya. Ria petik terbalik itu ada dua macam. Pertama, ia menaatinya hanyalah karena ria kepada manusia. Kedua, ia menginginkan manusia dan rab manusia. Keduanya membatalkan amalan. Pendapat ini dinukil Al-Hafiz Abu Nuaim dalam Al-Hiyah dari sebagian salaf. Sebagian mereka berargumenkan atas hal itu juga dengan firman Allah, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasir ayat 23. Sebagaimana dia menolak istri, anak dan sekutu, dia menolak pula amalan yang disekutukan dengan selainnya. Karena dia maha tinggi, maha besar, yang memiliki segala kebesaran. As-Samarkandi mengatakan, apa yang dilakukannya karena Allah, diterima dan apa yang dilakukannya karena manusia, ditolak. Contohnya, siapa yang salat zuhur, dan berniat menunaikan apa yang difardukan Allah, tetapi ia memanjangkan rukun-rukun dan bacaannya serta memperbagus salatnya karena manusia, maka pokok salatnya diterima.
Adapun apa yang dipanjangkan dan diperbaguskannya demi manusia, maka tidak diterima, karena meniatkannya untuk manusia. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ditanya tentang orang yang salat lalu memanjangkan salatnya karena manusia. Maka dijawab, aku berharap amalnya tidak batal. Ini semuanya bila persekutuan tersebut terjadi berkenaan dengan sifat amal. Jika terjadi pada pokok amalan, misalnya ia salat fardu karena Allah dan manusia, maka tidak diterima salatnya, karena persekutuan tersebut mengenai pokok amalan. Sebagaimana ria petik terbalik itu terdapat dalam amalan, ia juga terdapat dalam meninggalkan amalan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah ria petik terbalik dan beramal karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Artinya, siapa yang berniat beribadah tapi meninggalkannya karena khawatir dilihat manusia, maka ia berbuat ria, petik terbalik, karena ia meninggalkan amalan karena manusia. Adapun seandainya ia meninggalkan salat untuk dikerjakannya dalam sepi, maka ini dianjurkan, kecuali bila salat tersebut salat fardu, zakat wajib, atau ia seorang alim yang diikuti. Maka beribadah secara terang-terangan dalam hal itu adalah lebih utama. Sebagaimana ria, membatalkan amal. Demikian pula mempopulerkannya, tasmi, atau sumah. Yaitu, ia beramal dalam sepi kemudian menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah dikerjakannya. Nabi bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya di hari kiamat, dan barang siapa yang memamerkan amalnya, maka Allah akan memamerkannya di hari kiamat. Menurut para ulama, jika ia seorang alim yang diteladani, dan ia menyebutkan hal itu untuk memberi semangat kepada orang-orang yang mendengarnya supaya mengamalkannya, maka tidak mengapa. Al-Mirzabani mengatakan, orang yang salat butuh 4 hal sehingga salatnya dinaikkan, diterima. Pertama, khusyuk hatinya. Kedua, sadar akalnya. Ketiga, tunduk tubuhnya. Keempat, khusyuk anggota tubuhnya. Siapa yang salat dengan tanpa kehusyuan hati, maka ia orang yang salat tapi lalai. Siapa yang salat dengan tanpa kesadaran akal, maka ia orang yang salat tapi lupa. Siapa yang salat dengan tanpa ketundukan tubuh, maka ia orang yang salat tapi hampa. Siapa yang salat dengan tanpa kehusyuan anggota tubuh, maka ia orang yang salat tapi salah. Dan siapa yang salat dengan rukun-rukun ini, maka ia orang yang salat secara sempurna. Sabda Nabi, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Yang dimaksudkan dengannya ialah amalan-amalan ketaatan, bukan amalan-amalan mubah. Al-Harits Al-Muhasibi mengatakan, ikhlas itu tidak masuk dalam perkara mubah, karena ia tidak meliputi ibadah, dan tidak pula membawa kepada kurbah. Seperti meninggikan bangunan bukan untuk suatu tujuan tetapi sekedar meninggikan. Adapun jika untuk suatu tujuan, seperti masjid, jembatan dan perbatasan, maka itu dianjurkan. Ia menambahkan, tidak ada keikhlasan dalam suatu yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Seperti orang yang melihat sesuatu yang dilarang untuk dilihatnya dengan dalih bertafakur terhadap ciptaan Allah. Seperti melihat pemuda tampan yang belum keluar bulu wajah. Sabdanya, sesungguhnya amal itu mengandung kemungkinan makna. Sesungguhnya sahnya amal, betulnya amal, diterimanya amal, atau sempurnanya amal. Dan inilah yang diambil Abu Hanifah. Dikecualikan dari amal-amal tersebut, ialah perkara yang untuk ditinggalkan. Seperti menghilangkan najis, mengembalikan barang gasyap dan pinjaman, menyampaikan hadiah, dan selainnya. Keabsahannya tidak sebatas pada niat yang benar, tetapi pahalanya tergantung pada niat takarub. Misalnya, ia memberi makan untanya jika ia memberinya makan dengan niat untuk menaati perintah Allah, maka ia diberi pahala. Dan jika ia memberinya makan dengan niat untuk memelihara harta, maka tidak berpahala. Ini disebutkan oleh Al-Karafi. Dikecualikan dari hal itu, ialah kuda orang yang berjihad, jika ia menambatkannya di jalan Allah. Sebab, jika kuda itu minum, padahal ia tidak berniat memberinya minum, maka ia diberi pahala atas hal itu. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga istri. Demikian juga menutup pintu dan mematikan lampu ketika tidur.
Jika ia meniatkannya untuk mengerjakan perintah Allah, maka diberi pahala. Dan jika meniatkannya selain itu, maka tidak diberi pahala. Ketahuilah bahwa niat itu, menurut bahasa, ialah al-qasyad tujuan. Dikatakan, yakni Allah menujumu dengan kebaikan. Sedangkan niat, menurut syariat, ialah meniatkan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Jika ia berniat dan tidak segera mengerjakan, maka ini disebut tekad. Niat disyariatkan untuk membedakan kebiasaan dari peribadatan, atau membedakan tingkatan ibadah yang satu dari yang lainnya. Contoh pertama, duduk di masjid. Ada kalanya ia bermaksud untuk istirahat menurut kebiasaan, dan ada kalanya untuk ibadah dengan niat itikaf. Yang membedakan antara adat dan ibadah ialah niat. Demikian pula mandi. Ada kalanya diniatkan untuk membersihkan badan menurut kebiasaan. Ada kalanya diniatkan untuk beribadah. Dan yang membedakan adalah niatnya. Pengertian inilah yang diisyaratkan oleh Nabi ketika ditanya tentang seseorang yang berperang karena ria, berperang karena pembelaan diri serta berperang karena keberanian. Manakah yang termasuk di jalan Allah? Beliau menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang tertinggi, maka ia di jalan Allah. Contoh kedua, yaitu membedakan tingkatan ibadah. Orang yang salat 4 rakaat ada kalanya meniatkannya sebagai salat zuhur, dan ada kalanya meniatkannya sebagai salat sunnah. Yang membedakannya ialah niatnya. Demikian pula memerdekakan sahaya. Ada kalanya meniatkannya sebagai kafarat, dan ada kalanya meniatkannya untuk selainnya, seperti nazar dan sejenisnya. Yang membedakannya ialah niatnya. Ucapan beliau, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya, sebagai dalil bahwa tidak boleh mewakilkan dalam hal peribadatan, dan tidak boleh mewakilkan niat. Dikecualikan dari hal itu, membagi-bagikan zakat dan menyembelih kurban, boleh mewakilkan pada keduanya dalam niat, menyembelih, dan membagi-bagikannya, kendati pun sanggup berniat. Dalam haji, hal itu tidak dibolehkan pada saat mampu, dan membayar hutang. Adapun membayar hutang, jika satu arah, maka tidak perlu niat. Jika dua arah, seperti orang yang punya hutang 2.000, pada salah satunya terdapat gadai, lalu ia membayar 1.000 seraya mengatakan, aku membayarkan yang 1.000 dengan gadai. Jika ia tidak meniatkan sesuatu pada saat membayar, maka ia boleh berniat sesudahnya, dan meletakkan sesukanya. Ia tidak boleh menunda niat dari suatu amalan kecuali di sini. Sabda beliau, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Arti asal muhajarah ialah meninggalkan. Istilah hijrah itu masuk dalam berbagai kategori. Hijrah pertama, hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Habasyah ketika kaum musyrikin mengganggu Rasulullah. Mereka berlari kepada An-Najasyi. Hijrah ini terjadi 5 tahun setelah kenabian. Ini dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Hijrah kedua, hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini terjadi 13 tahun setelah masa kenabian. Ketika itu, setiap muslim di Makkah wajib berhijrah kepada Rasulullah ke Madinah. Segolongan memutlakkan bahwa hijrah itu wajib dari Makkah ke Madinah. Ini bukan kemutlakan, karena tidak ada kekhususan untuk Madinah. Dan yang diwajibkan hanyalah berhijrah kepada Rasulullah. Ibnu Al-Arabi mengatakan, para ulama membagi bepergian di bumi menjadi 2 jenis, harap lari, dan talab, mencari. Jenis pertama terbagi menjadi 6 macam. Pertama, keluar dari Darul Harb negeri kafir yang harus diperangi, ke Darul Islam. Ini tetap berlangsung hingga hari kiamat. Sementara hijrah yang telah terputus dengan penaklukan kota Makkah. Dalam sabdanya, tiada hijrah setelah penaklukan Makkah. Ialah berhijrah kepada Rasulullah di tempat keberadaannya. Kedua, keluar dari negeri Bitah. Ibnu Al-Qasim mengatakan, aku mendengar Malik mengatakan, tidak halal bagi seorang pun bermukim di negeri di mana salaf dicaci maki. Ketiga, keluar dari bumi yang didominasi keharaman. Karena mencari yang halal itu wajib atas setiap muslim. Keempat, menjauhi dari gangguan fisik. Dan itu karunia Allah yang memberikan keringanan di dalamnya. Jika seseorang mengkhawatirkan atas dirinya di suatu tempat,
maka Allah mengizinkan untuknya keluar darinya dan melarikan diri guna membebaskan dirinya dari perkara yang membahayakan tersebut. Mula-mula orang yang melakukan hal itu ialah Ibrahim. Ketika meninggalkan kaumnya, dengan ucapannya, "Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Robku kepadaku." Al-Ankabut ayat 26. Allah berfirman, mengabarkan tentang Musa. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir. Al-Qasas ayat 21. Kelima. Keluar karena takut penyakit. Dari negeri yang terjangkit penyakit ke negeri yang terbebas penyakit. Nabi mengizinkan orang-orang yang terserang penyakit pada kakinya, ketika mereka terserang wabah penyakit di Madinah, untuk keluar ke padang penggembalaan. Keenam. Keluar karena takut terhadap gangguan pada hartanya. Sebab kehormatan harta seorang muslim itu seperti kehormatan darahnya. Adapun jenis kedua, pencarian, maka terbagi menjadi 10 macam. Menuntut agama dan mencari dunia. Mencari agama terbagi menjadi 9 macam. Pertama, bepergian untuk mendapatkan pelajaran. Allah berfirman, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Fatir 44. Zulkarnain berkeliling dunia untuk melihat berbagai keajaibannya. Kedua, pergi haji. Ketiga, bepergian untuk berjihad. Keempat, bepergian untuk mencari penghidupan. Kelima, bepergian untuk berdagang dan mencari penghasilan untuk membeli kebutuhan pokok. Ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia, rizki hasil perniagaan, dari Rabbmu. Al-Baqarah ayat 198. Keenam, menuntut ilmu. Ketujuh, menuju tempat yang dimuliakan. Nabi bersabda, tidak boleh meneguhkan perjalanan jauh untuk tujuan ibadahi, kecuali ke 3 masjid. Kedelapan, menuju perbatasan untuk berjaga-jaga di sana. Kesembilan, mengunjungi atau menziarahi saudara-saudara seiman ikhwan fillah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang mengunjungi saudaranya di kampung lainnya, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasinya di tengah perjalanannya. Ketika datang padanya, malaikat itu bertanya, hendak kemanakah kamu? Ia mengatakan, aku hendak pergi kepada saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya, apakah kamu punya kepentingan yang kamu inginkan padanya? Ia menjawab, tidak ada. Cuma aku mencintainya karena Allah. Malaikat mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karena Allah. Hari, Muslim dan selainnya. Hijrah ketiga. Hijrahnya berbagai kabilah kepada Rasulullah untuk belajar syariat. Dan kembali kepada kaum mereka untuk mengajarkannya kepada mereka. Hijrah keempat. Hijrahnya orang-orang yang sudah masuk Islam dari penduduk Makkah. Mereka datang kepada Nabi kemudian kembali kepada kaumnya. Hijrah kelima. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tidak halal bagi seorang muslim tinggal di negeri kafir. Al-Mawardi mengatakan, jika dia mempunyai keluarga di sana, dan dia dapat menunjukkan agamanya, maka ia tidak boleh berhijrah dari negeri kafir tersebut. Karena tempat yang didiaminya menjadi negeri Islam. Hijrah keenam. Seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari dengan tanpa sebab syar'i. Ini makruh pada hari ketiga. Dan selebihnya haram. Kecuali karena suatu darurat. Diceritakan bahwa seseorang mengucilkan saudaranya selama 3 hari. Maka ia menulis bait-bait syair ini kepadanya. Wahai tuanku, engkau menzalimiku maka mintalah fatwa berkenaan dengan hal itu kepada Ibnu Haisamah karena meriwayatkannya dari kakeknya apa yang diriwayatkan Ad-Dahak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Al-Mustafa Nabi kita yang diutus dengan membawa rahmat bahwa kekasih mengucilkan kekasihnya lebih dari 3 hari. Tuhan kita mengharamkannya. Hijrah ketujuh. Suami meninggalkan istrinya. Jika terbukti kedurhakaannya. Allah berfirman, tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. An-Nisa ayat 34. Termasuk dalam kategorinya, ialah mengucilkan ahli kemaksiatan di tempatnya. Tidak melayani pembicaraannya. Menjawab salam dan memulainya. Hijrah ke-8. Meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini hijrah yang paling umum. Nabi bersabda, baraning siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya yakni tujuan dan niatnya.
maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya secara hukum dan syariat. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya, hingga seterusnya. Para ulama menukil bahwa seseorang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ia tidak menghendaki. Dengan hijrahnya itu, keutamaan berhijrah. Ia hanyalah berhijrah supaya bisa menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sehingga ia dijuluki dengan muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah demi Ummu Qais. Jika ditanyakan, nikah termasuk tuntutan syariat? Lantas mengapa ia termasuk tuntutan dunia? Ada yang menjawab, secara zahirnya ia tidak keluar untuk menikahi wanita. Tapi secara zahirnya ia keluar untuk berhijrah. Ketika ia menyembunyikan sesuatu yang menyelisihi zahirnya, maka ia layak mendapatkan celaan. Analogikan dengan hal itu, orang yang keluar secara zahirnya untuk menunaikan haji dan niatnya berdagang. Demikian pula orang yang keluar untuk menuntut ilmu, jika meniatkannya untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Sabdanya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu, berkonsekuensi bahwa tiada pahala bagi orang yang berhaji dengan niat berdagang dan berziarah. Hadits ini mesti dibawa pada pemahaman, yaitu jika penggerak dan motivasi berhajinya hanyalah berdagang. Jika motivasinya untuk berhaji, maka ia mendapatkan pahala, sedangkan berdagang mengikuti haji tersebut. Hanya saja pahalanya berkurang, berbeda dengan orang yang pergi hanya untuk berhaji. Jika motivasinya adalah keduanya, ia masih memungkinkan mendapatkan pahala, karena hijrahnya tidak murni karena dunia. Sementara penyimpangannya diberi penilaian sendiri, karena ia mencampur adukan amalan akhirat dengan amalan dunia. Tetapi hadits ini menetapkan hukum niat yang murni saja. Adapun orang yang meniatkan keduanya tidak bisa dibenarkan penilaian bahwa ia hanya berniat dunia saja.